Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan beberapa latihan soal tentang baris dan deret. Tentunya sebelum kalian mencari latihan soal ini, tentu kalian sudah belajar apa itu baris dan deret. Jadi anak-anak yang seperti yang sudah kalian ketahui, baris dan deret ini ada dua. Ya, yang pertama ada baris dan deret aritmatika, kemudian yang kedua ada geometri. Perbedaannya sangat mencolok sekali. Nanti kita bisa lihat dari beberapa soal yang ada, tentu kalian akan tahu apa bedanya aritmetika dan geometri itu. Baik anak-anak, perhatikan untuk soal yang pertama, bilangan segitiga ke-8 adalah, kalian tahu sebelum ke baris dan deret, kalian akan disajikan beberapa pola bilangan, termasuk pola bilangan segitiga ini. Sebenarnya ada yang lain, yaitu ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, kemudian ada pola persegi, segitiga, persegi panjang, itu banyak sekali. Kalian untuk bilangan segitiga kalian tahu atau mungkin masih ingat, untuk pola bilangan segitiga kalian cukup menghafal UN sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Kalian cukup hafalkan beberapa yang untuk pola bilangan yang sifatnya istimewa. Jadi termasuk pola bilangan segitiga, ini salah satunya ya. Jadi ketika diminta bilangan segitiga ke-8, tinggal masukkan saja ke rumus yang sudah Ibu tulis ya. Jadi untuk U8 sama dengan N, berarti kita ganti 8. 8 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 8 dikali 9 dibagi 2. Kita sederhanakan ya, sama-sama bagi 2 dapat 1, 8 bagi 2 dapat 4, sehingga sisa 4 kali 9 yaitu 36. Jawabannya yang C. Lanjut, pola bilangan ganjil. Untuk yang ganjil kalian tahu, ganjil itu kan selalu bilangan ganjil itu polanya kita tahu UN sama dengan 2N 2N min 1 untuk ganjil. Kalau untuk genap, mungkin ada yang masih ingat, kalau untuk yang genap itu ada 2N ya. Kalau untuk ganjil itu 2N min 1. Ibu yakin kalian pasti bisa. U15 berarti 2 kali 15 dikurangi 1. 2 kali 15 yaitu 30 dikurangi 1 sama dengan 29. Kalau untuk yang pola ke-18 berarti 2 kali 18 dikurangi 1 sama dengan 36 kurangi 1 yaitu 35. Selesai. Yang mana jawabannya? Oh ya, benar yang A ya. Lanjut untuk yang soal nomor 3. Beda pada barisan aritmatika 27, 24, 21. Kalian kalau cuma menentukan beda tentu tahu ya. Jadi bedanya yaitu 27 ke 24 berarti turun 3, negatif 3. Ini polanya pasti berulang sama, karena untuk aritmatika itu selisihnya atau kita sebut beda ya. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Suku ke-28 barisan bilangan dengan rumus 9N plus 5 adalah, gampang sekali, tinggal diganti N-nya ke 28 ya. 9N tambah 5 berarti U28 sama dengan 9 dikali 28 ditambah
5. 9 kali 2 8, 9 kali 20 180, 9 kali 8 72. Berarti semua 252 ditambah 5 sama dengan 257. Sip. Yang B ya. Lanjut untuk soal nomor 5, rasio. Jadi ini B yang bisa membedakan antara geometri dan aritmatika yang tadi. Kalau di geometri rasio, kalau di aritmatika itu beda. Rasio atau kita sebut R itu diperoleh dari ini ya, jaraknya gitu ya, rasionya dari UN dibagi UN min 1. Kita ambil U2 ya, misalkan kita pakai N nya 2, berarti U2 dibagi U1. U2 nya 12, U1 nya 4, jadi rasionya adalah 3. Berarti yang A ya. Nomor 6, suku ke-20 dari barisan 8781. Kalau mau menentukan suku ke-20, kalian harus tahu UN dulu. UN-nya dulu berapa. Untuk mencari UN, kalian harus menentukan A-nya dulu. A itu suku pertama. Suku pertama dari baris yang ada adalah 87. Bedanya adalah 87 ke 81 itu negatif 6 ya. Kemudian kita cari rumus UN-nya. UN-nya sama dengan rumus UN untuk aritmatika, berarti A plus N min 1 kali B. Karena diminta U20, maka kita ganti N dengan 20, kita substitusikan A-nya dengan 87 ditambah 20 min 1 kali B-nya negatif 6. Berarti hasilnya adalah 87 ditambah ini 19 kali negatif 6 ya. Jadi jawabannya adalah 87 dikurangi 19 kali 6. Ini plus kali min 19 kali 6 yaitu 114. Jadi hasilnya 87 dikurangi 14 adalah negatif 27. Jadi hasilnya adalah negatif 27. Maaf, lagi batuk ibu ya. Lanjut, soal nomor 7. Rumus suku ke N barisan UN, N-1 dikali N plus 2. Hasil dari U10 dikurangi U6. Ya, tinggal masukin saja ya. N-nya kita ganti untuk yang U10 ya, ganti ke 10. Oh maaf, bukan 8, salah. Oke, lanjut. U10 sama dengan 10 dikurangi 1 dikali 10 ditambah 2. Jadi jawabnya adalah 9 dikali 12 sama dengan 108. Kemudian untuk U6 sama dengan 6 dikurangi 1 dikali 6 tambah 2. Hasilnya adalah 5 dikali 8 sama dengan 40. Yang diminta hasil pengurangannya, langsung saja dikurangi ya. Maka 108 dikurangi 40 menjadi 68. Jawabannya yang C. Lanjut, soal nomor
8. Dari sebuah deret aritmatika diketahui jumlah suku ketiga dan suku ke-8 adalah 81 jika deret tersebut memiliki beda 5. Bedanya 5, maka suku pertamanya adalah kita jumlah dulu U3 ditambah U8 sama dengan 81. U3 kita ubah bentuknya menjadi A plus 2B ditambah A plus 7B sama dengan 81. Mungkin yang masih bingung, Ibu ulangi. Untuk UN rumus umumnya adalah A ditambah N-1 kali B. Jadi ketika diminta U3 maka A ditambah 3-1 kali B. Hasilnya adalah A ditambah 2B gitu ya. Berlaku juga untuk U8. Yuk kita selesaikan. A tambah A 2A ditambah 2B tambah 7B yaitu 9B sama dengan 81. Lalu kita substitusikan B nya dengan 5. 2A ditambah 9 kali 5 sama dengan 81. Berarti 2A tambah 45 sama dengan 81. Maka 2A sama dengan 81 dikurangi 45. 2A sama dengan 36 ya. Ya, A-nya adalah 18. Selesai. Selanjutnya soal nomor 9. Diketahui suatu barisan geometri suku ketiga adalah 4 dan suku ke-9 adalah 256. Nilai suku ke-12. Jadi untuk ini untuk yang aritmatika. Kalau untuk yang geometri itu kita tahu UN sama dengan AR N pangkat N-1. Jadi kalau mau mencari nilai suku ke-12 maka kita harus tahu dulu A-nya berapa, R-nya berapa ya. Dari soal kita tahu U3 kita punya 4, U9 kita punya 256. Nah, untuk menentukan beda ya. Untuk beda sini ditunjukkan sebelah sini. Maka untuk mencari rasio dulu kita bisa pakai membandingkan U9 bagi U3. U9 kita tahu AR pangkat 8, U3 maka AR kuadrat. Kemudian U9 kita punya 256, U3 kita punya 4. Nah, ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret, ini sisa R pangkat 6. R pangkat 6, 256 dibagi 4, kita punya 64. R pangkat 6 sama dengan 64, maka R saja adalah 2 ya. Jadi karena 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali itu hasilnya 64. Kita punya L. Kemudian dilanjut untuk mencari A-nya ya. Jadi A-nya kita cari dulu pakai U3 saja karena nilainya yang kecil. Maka AR kuadrat sama dengan 4. Kemudian A-nya tetap, R-nya juga 4. R kuadrat 4 berarti A-nya sama dengan 1. Jadi untuk UN
maka 1 nggak perlu ditulis ya, maka tinggal R-nya, A-nya 1, R-nya 2, maka N-1. Berarti kalau dicari U12 sama dengan 2 pangkat 11. 2 pangkat 11, maka hasilnya adalah 2000 ya. 2048. Bisa dicek. Dan anak besar kemungkinan ibu juga akan salah dalam menghitung. Silahkan di komen, mungkin ada yang salah hitung atau apa, sudah silahkan taruh di kolom komentar. Insya Allah ibu akan balas nanti satu persatu. Oke, lanjut untuk soal nomor 10. Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 12, kemudian yang paling panjang 972, maka panjang tali semula adalah, ini berarti sudah pakai rumus SN untuk geometri ya. Masih ingat rumus jumlahnya? A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. Yuk, 5 bagian, berarti ini N-nya 5, terus A-nya adalah 12. Yang paling panjang berarti UN sama dengan 972. Maaf, bukan N ya. Kita ganti N-nya dengan 5. Maka R pangkat 4 sama dengan 972. A-nya 12, R-nya kita nggak tahu, sama dengan 972. R pangkat 4 sama dengan 972 dibagi 12, maka R pangkat 4 sama dengan 81. Berapa yang jika dipangkatkan 4 sama dengan 81? Maka jawabannya adalah 3. A-nya ketemu 12, R-nya ketemu 3 ya. Tinggal dimasukkan ke rumus SN tadi. Berarti S5 sama dengan A-nya kita ganti 12, R-nya kita ganti 3, N-nya kita tetap 5 dikurangi 1 dibagi R-1. Berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 12 dikali 3 pangkat 5, hasilnya 243 dikurangi 1 dibagi 2. Coret dapat 6. Berarti 6 dikali 242 menghasilkan 6. Berarti yuk kita hitung dulu. 42 kali 6 12, 1, 2, 4, 2, 5, 12 berarti ya 14, 5, 2. Oke anak-anak, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga kalian bisa tambah paham mengenai soal baris dan deret. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.